Halo guys, gue pertama-tama pengen bilang makasih buat semua yang udah nonton video ke gue kali ini. Gue yakin kalian semua orang hebat. Kenalin, nama gue Daniel Untarjo, biasa dipanggil Daniel. Gue dari kelas D dengan NPM 0211214 Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang mesin naturally aspirated atau disingkat dengan NA versus mesin turbocharged. Sebelumnya kalian tahu gak sih mesin mobil tuh ada berbagai macam. Contohnya tuh ada dua ini, mesin naturally aspirated dan turbocharged. Keduanya adalah mesin mobil yang bertenagakan dengan bensin, cuman dibedain dengan cara kerjanya. Cara kerja mesin natural aspirated nih memanfaatkan bensin tadi yang mengalirkan tenaga ke roda dari mesin dan membuangnya menjadi gas buangan melalui knalpot. Dan mesin turbo ini sebenarnya mesin natural aspirated yang ditambahkan dengan teknologi turbocharged. Teknologi turbocharged sendiri itu teknologi yang memanfaatkan gas buangan tadi menjadi tenaga tambahan untuk mobil di putaran tinggi atau RPM tinggi. Mesin turbocharged sendiri itu ada berbagai macam ya. Ada mesin turbocharged yaitu single turbo yang turbonya satu, terus twin turbo. Twin turbo tuh di sini ada dua turbo, satu turbo bekerja di putaran bawah atau RPM bawah, terus turbo satu lagi bekerja di putaran tinggi atau RPM tinggi. Terus ada turbo twin scroll dan lain-lain sebenarnya masih banyak. Terus gue pengen ngebahas juga sejarah dari mesin natural aspirated. Kalau kalian ngebedah tentang sejarah mesin natural aspirated pasti ketemu dengan nama ini. Nama Carl Friedrich Michael Benz atau biasa dipanggil Carl Benz. Carl Benz sendiri adalah ilmuwan asal Jerman yang mengembangkan mesin mobil pertama yang bertenagakan dengan bensin. Pada tahun 1886 tuh dia berhasil membuat mobil pertamanya. Mobil pertamanya kayak gini. Emang emang gak seperti mobil yang kita jumpai saat ini ya. Mesinnya hanya tiga, mobil ini hanya tiga roda, hanya biasa dipakai oleh satu penumpang. Mesinnya sangat sederhana. Dan di kanan tuh ada foto Carl Benz yang mengembangkan mobil ini pada tahun 1886. Lalu mesin NA ini mendapat ancaman atau serangan dari mesin turbo, attack from turbo engines. Serangan ini dimulai oleh ilmuwan asal Swiss yang bernama Alfred Bucci. Alfred Bucci itu mengembangkan teknologi turbo pertama untuk mobil pada tahun 1962. 1962. Mesin turbo sendiri itu pertama bukan di mobil sebenarnya. Mesin turbo pertama tuh diambil dari lokomotif, kapal, dan mesin pesawat atau jet. Eh, Mesin-mesin seperti di lokomotif, kapal, dan jet ini tuh turbonya pasti sangat besar. Tapi Alfred Bucci tuh berpikiran kenapa mesin turbo yang ada di lokomotif, kapal, dan jet ini nggak bisa dipindahkan ke mobil yang dibuat lebih kecil. Oleh karena itu, pada 1962, Alfred Bucci membuat mobil turbo pertama, yaitu Chevrolet Corvair Monza. Mobil Chevrolet ini pada tahun 1962 dibuat oleh Alfred Bucci dengan sangat sederhana padahal ya, tapi ini adalah terobosan terbaru agar mesin mobil tidak hanya mesin natural aspirated pilihannya. Dalam Chevrolet Corvair Monza ini bertenagakan dengan mesin flat six with air cooler dengan 2.375 liter dengan turbocharged tentunya. Mesin ini dapat menghasilkan 98 horsepower dengan torsi maksimal 180 Newton meter. Mesin flat six di sini maksudnya adalah mesin 6 silinder sejajar dengan pendingin udara. Mesin ini sendiri dirancang pada tahun 1962 oleh Alfred Bucci dan menjadi mesin mobil pertama yang menggunakan turbo. Lalu disusul dengan pabrikan-pabrikan lainnya. Serangan lainnya juga bukan hanya dari Alfred Bucci sendiri. Serangan lainnya juga didapat mesin NA dari regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah pada tahun itu eh, mengeluarkan regulasi tentang low emisi yang mengharuskan semua pabrikan untuk mendownsizing downsizing mobilnya menjadi cc yang lebih kecil. Para
pabrikan nih bingung awalnya gimana cara hmm, membuat mobil dengan cc kecil tapi tidak mengorbankan tenaganya. Pemerintah tuh ngasih saran dengan memakai turbo tadi yang dikembangkan oleh Alfred Bucci. Eh, oleh karena itu, pabrikan-pabrikan mobil pada saat itu mengembangkan mobil semua dengan mesin turbo, dengan mendownsizing mobilnya hanya di bawah 4000 cc waktu itu. Dan hal ini berhasil dengan membuat mobil-mobil sekarang tuh hanya di bawah 3000 biasanya, hanya 2000, 2500, bahkan ada yang 1000. Ancaman dari kedua mesin ini tuh yang paling nyata saat ini tuh oleh mesin mobil listrik. Mobil listrik sendiri tuh yang dikatakan ramah lingkungan, low emisi, tapi menurut saya ini belum relevan ya. Memang kalau dilihat di atas kertas, mobil listrik ini low emisi karena tidak menghasilkan gas buangan, ramah lingkungan karena tidak memakai knalpot ya, hanya menggunakan motor listrik yang menggerakkan roda. Tapi jika dilihat dalam prosesnya, nggak kayak gitu banget. Dalam proses pembuatan mobil listrik itu pasti membutuhkan nikel. Nikel nih buat ngebuat baterai mobil listrik ini. Nikel di sini pasti dibuat di pabrikan, di pabrik di kilang dengan menghasilkan gas emisi yang pastinya tidak ramah lingkungan dong. Dan dalam proses transportasinya dari pabrik tadi ke pabrikan mobil untuk dibuat menjadi baterai membutuhkan transportasi maupun itu transportasi darat, laut, udara. Dan tiga transportasi ini pasti menghasilkan gas buangan. Gas buangan di sini yang pasti tidak ramah lingkungan juga. Jadi menurut saya kalau bagi orang-orang pencinta mobil listrik yang menganggap mobil listrik lebih ramah lingkungan dibanding dengan mobil bensin tadi, saya kurang setuju. Mobil bensin memang di atas kertas menghasilkan gas buangan, tapi kalau dilihat dengan cara prosesnya, mobil bensin tuh dalam prosesnya sama saja dengan mobil listrik yang tidak ramah lingkungan itu. Jadi sampai sini kalian lebih pilih mobil turbo atau mobil dengan mesin NA. Kalau gue sendiri sih lebih pilih mesin turbo karena mesin turbo nih enak dia apainnya bisa dimodif-modif karena turbonya tinggal ditambahin 1 bar 2 bar agar mendapatkan tenaga yang lebih untuk mesin. Mesin turbo juga banyak macamnya dan enak dioprek untuk dimodif seperti twin turbo dapat mengganti turbonya menjadi dua-duanya turbo di RPM bawah atau dua-duanya turbo di RPM atas. Kalau mesin NA ya hanya mesin NA sendiri, hanya tapi mesin NA tuh juga bisa dimodif menjadi mesin turbo ditambah turbonya. Dan orang yang melakukan itu ada orang Indonesia namanya Omobi. Kalau kalian tahu dia adalah influencer otomotif asal Indonesia. Eh, dalam videonya tuh dia sering banget mengatakan kami suka turbo, kami suka turbo. Karena dia memang sangat hobi dengan mobil dan turbo. Bisa dilihat juga dia mempunyai Ayla. Ayla yang kalian tahu hanya LCGC. Dia buat menjadi Ayla dengan mesin turbo. Lalu ada Xenia. Xenia yang kalian tahu hanya menjadi mobil taksi, biasanya taksi, mobil Grab. Dia buat menjadi mesin mobil Xenia menjadi mesin V8. V8 itu V8 dengan 8 silinder yang suaranya sangat keras ya. Mungkin itu saya tunggu jawaban kalian tentang mesin mobil turbo dan NA. Kalian pilih yang mana? Dan itu saja. Terima kasih bagi sudah yang menonton. Terima kasih.